pembukaan dari Ketua Yayasan kita, Ibu Nuryati Ningsimantik. Kemudian kita lanjutkan dengan presentasi. Yang saya hormati Ibu Indri, apakah sudah siap? Belum ya? Bu Komang, mohon izin. Iya, Bu. Oke. Apa? Sebentar. Buka doa nggih, Bu. Buka dengan doa nggih. Betul. Swastiastu, Bu Mantik, swastiastu Bu Tiwi, swastiastu Bu Eni, Bu Dwi, dan teman-teman semuanya. Izinkan saya menggantikan Ibu Indri untuk membuka kegiatan calon guru penggerak ya Bu Dwi ya. Nah, untuk itu mari sama-sama kita lantunkan doa pembuka seperti biasa saja ya, yang sering kita lakukan bersama anak-anak. Oke, saya pimpin doa pembuka kegiatan. Mulai. Om Awi Genam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha. Om Santi 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 Om. Nggih, terima kasih Bu Dwi, Bu Mantik. Izin tiang tutup suara nggih, masih ngajar. Terima kasih Bu Komang atas lantunan doanya. Berikutnya yang aturkan kepada yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Ibu Nuryati Ningsimantik untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini yang akan dilanjutkan nanti dengan presentasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Om Swastiastu, yang sangat saya hormati dan saya banggakan Kepala Sekolah TK Pertiwi Abilasa Ibu Dwi Arsawidanti, Kepala SD Pertiwi Abilasa Ibu Dr. Tiwi Susanti, dan Wakil Kepala Sekolah Bunda Heni yang sangat saya cintai, dan Bapak Ibu Guru, pengurus yayasan yang hadir pada Zoom meeting hari ini pada seminar yang diprakarsai oleh Ibu Dwi Arsawidanti dalam rangka untuk calon guru penggerak. Ya, untuk calon guru penggerak. Judulnya diseminasi tadi budaya positif. Diseminasi budaya positif. Tentu hal ini hal baru bagi kita semua karena sekarang sudah digalakkan sekali untuk guru penggerak. Yang saya tahu dari Pertiwi Abilasa itu yang kemarin siap sebagai guru penggerak itu Bu Dwi Arsawidanti. Mungkin Bu Dwi sudah mengikuti pelatihan apapun namanya itu. Kemudian sekarang kita mulai, Bu Dwi sudah selesai ya pendidikannya ya untuk guru penggerak. Dan sekarang untuk calon guru penggerak untuk asimilasi budaya positif. Budaya positif pasti ibu-ibu juga sudah tahu kriterianya apa, seperti apa, karena sekarang semua kita harus mengacu kepada apa yang dibutuhkan oleh anak-anak zaman now. Tidak sama pastinya dengan anak-anak, apalagi dengan zaman saya ya. Zaman yang kemarin aja anak-anak saya sekolah sudah sangat berbeda kebutuhan dengan cucu-cucu saya sekarang. Nah, untuk itu mari kita sama-sama, walaupun ini bagi saya sebagai ketua yayasan juga hal yang sangat baru, kita sebagai guru penggerak itu kayak gimana sih gitu kan. Nanti saya kalau ibu-ibu nanti jadi guru penggerak tuh harus bagaimana gitu. Muridnya harus diapain, karena setahu kita kan dulu murid duduk banis terus diberi materi, disuruh menghafal. Kalau zaman saya sampai ngelotok itu sampai sekarang ngastung karu juga ada manfaatnya. Saya masih hafal itu ibu kota negara-negara di dunia, yang Amerika Latin yang mana, Amerika Serikat yang mana, Eropa Timur Barat gitu. Mungkin anak-anak sekarang nggak perlu banget ngapalin kayak gitu, tapi mereka sekarang udah zamannya YouTube juga ada, mau ngapain aja bisa bertanya di YouTube, di Google ada semua. Nah, zaman kita dulu kalau nggak ngapalin nggak tahu, itu pun ngebayang-bayangin sendiri kayak apa ya di Bangkok itu kayak gimana ya gitu. Budayanya katanya mirip Indonesia, terus mereka makanan juga mirip. Jangankan yang luar negeri ya. Saya dulu ngebayangin Sunda aja katanya makan apa tuh yang lalapan semua serba mentah, kemudian dibilangin makan karedok,
gaduh apa tempat cantok tapi mentah semua tuh saya merasa mual gitu. Aduh, kok mentah-mentah dimakan kacang panjang mentah. Ternyata akhirnya kita menjadi makanan favorit juga buat saya itu. Nah, hal-hal positif yang kita tidak tahu, yang mungkin sudah beredar di mana sekarang, dan budaya-budaya apapun, itu selama itu positif dan baik, pada akhirnya karena kita ini dunia sudah tidak ada pintunya lagi, tidak ada lagi jendelanya, kayaknya udah tembus saja kemana ke sana mari. Kita kejadian di perang di Timur Tengah sana, kita bisa lihat langsung kejadiannya. Apapun yang terjadi di dunia belahan manapun, kita bisa lihat langsung, baik itu lewat TV maupun lewat gadget kita. Jadi intinya semua kita bergerak maju, berkembang mengikuti zaman, karena apalagi sekarang, kalau kemarin kita masih ribut 4.0, sekarang udah lewat lagi, generasi milenial kita sebut sekarang udah lewat lagi, namanya generasi Z. Entah besok apa lagi istilahnya. Jadi hari ini saya pribadi mendapat hal baru, walaupun baru kemarin dapat informasi, tapi kita sudah ada di Zoom ini. Mari kita menyiapkan diri untuk menyongsong hari esok yang pastinya kita pasti akan melangkah ke depan, tidak surut ke belakang. Apapun yang telah kita alami di belakang menjadi pengalaman kita, menjadi sejarah kita. Yang baik tetap kita teruskan, karena kebaikan itu apapun bentuknya, yang namanya kebaikan apa ini budaya baik ini tetap kita jadikan budaya dalam bentuk apapun, apalagi agama kita yang sangat universal mengajarkan kita selalu trikaya parisuda, trihita karana, kita wasudewa kutumbakam, dan banyak hal-hal yang universal dinilai di agama kita yang bisa kita terapkan dimanapun dan sampai kapanpun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Dwi yang sudah menyelesaikan pelatihan sebagai guru penggerak, dan mudah-mudahan nanti kita bisa menularkan apa yang sudah diterima, dan tentu saja yang guru-guru, ibu-ibu, bapak guru lainnya yang belum menjadi guru penggerak dan apakah sudah ada yang menjadi calon, segera akan mengikuti pendidikan. Mari semangat selalu, maju ke depan. Saya pun walaupun sangat tertatih-tatih, saya pasti juga akan mengikuti selalu untuk kita menghadapi dan menjalani zaman ini, zaman ke depan ini seperti apapun kita harus jalani dengan penuh semangat, ceria, bahagia. Izin Ibu, mungkin sinyalnya. Ibu Manti. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Dwi, saya tadi terlempar, mohon maaf. Iya Ibu. Maaf ibu-ibu. Saya tadi terlempar, mohon maaf, di sini udah mulai mendung, mudah-mudahan nanti hujan. Ya, sudah mulai sejuk. Luwit Astungkaro tetap hijau. Dan tadi saya sampaikan di akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Bu Dwi, Bapak Ibu yang sudah hadir juga. Kita tetap semangat, apapun ke dunia ini. Sepertinya sinyalnya Ibu Ketua agak kurang kondusif nih. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Untuk sebagai laporan, Ibu sudah hadir kembali? Sudah, masuk lagi. Astungkaro, saya masuk lagi Astungkaro. Jadi intinya saya hanya mengucapkan selamat untuk Bu Dwi yang sudah selesai betul-betul menjadi guru penggerak. Semoga ibu guru yang lain, bapak ibu guru siap-siap menjadi guru penggerak sebagaimana tuntutan zaman sekarang, zaman now, dan kita tetap semangat, tetap semangat, bahagia, ceria, dan tentunya selalu bersyukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena atas segala limpahan rahmat
karunia-Nya, asung kerta warunugrahanya, kita dianugerahi kesehatan, itu yang lebih utama. Sehat dan sehat itu yang paling utama. Kalau sudah sehat, mudah-mudahan kita bisa mengikuti apapun program yang diberikan kepada kita. Sekali lagi, saya mengaturkan terima kasih dan selamat. Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan karena terputus-putus juga di sini, mungkin bad sinyal. Saya terlempar berapa kali. Semoga didengar apa yang saya sampaikan. Masuk suaranya sekarang. Sekali lagi matur semua dumugi ide sang yang widiwasa selalu asung kerta warunugraha kepada kita dalam kita melaksanakan swadharma kita, baik ibu sebagai ibu guru, sebagai anggota masyarakat, sebagai orang tua, bahkan sebagai warga negara. Karena sebentar lagi kita masuk ke tahun baru, tahun politik. Siapapun pilihan Anda, kita semua bersaudara. Wasudewa kutumbakam. Jangan ribut gara-gara beda pilihan. Boleh orang seleranya apa aja, yang penting kita tetap damai. Toh kita tidak akan jadi apa-apa, tetap aja begini. Begitu ya pesan saya, sedikit pesan politik nih. Terima kasih Bu Dwi, terima kasih semuanya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Rahayu. Terima kasih Ibu Mantik atas arahan. Izin Ibu melaporkan, kebetulan tugas ini adalah baru tugas modul 1, Bu. Jadi tiang belum selesai. Masih ada beberapa modul lagi yang akan diselesaikan Belum sampai selesai, bulan baik. April ke depan. Jadi memang statusnya belum. Jadi memang di setiap kegiatan, di setiap kegiatan modul-modul itu memang ada beberapa kegiatan yang memang harus langsung praktek. Seperti itu ya. Jadi memang apapun materinya, semua yang diperlukan dalam persiapan pembelajaran itu memang langsung praktek di lapangan. Seperti itu Ibu kondisinya. Jadi mungkin memang mohon izin, memang waktunya agak agak padat. Jadi setiap 2 minggu itu ada perubahan materi, ada penambahan materi, perubahan-perubahan, sehingga kita harus apa yang harus kita upload nanti ke sistem. Seperti itu Ibu, izin. Ya, apapun yang penting, yang jelas di Pertiwi Abilasa sudah ada guru penggerak yang pasti kita akan banyak, semua akan banyak belajar, banyak bertanya kepada Bu Dwi, jangan bosan untuk membimbing yang lainnya. Inggih, matur semua Ibu atas arahannya. Kan semua pasti akan ada juga jadwalnya. Teman-teman, setelah kita mendengarkan arahan dari Ibu kita yang tercinta, Ibu Mantik, sebelum kita mulai acara diseminasi ini, ya, sedikit kita bergerak, ya, sedikit kita mungkin supaya melemaskan peregangan otot. Nah, mudah-mudahan yang saya share sudah terlihat. Apakah terlihat teman-teman? Sebentar. Ya. Oke. Boleh berdiri? Ya, kita senam dulu. Maaf ya, Bu Komang, Bu Heni. Terlihat Bu Dwi, tapi Mbak ikut hanya di mobil begini ya. Bu Ayan tangan-tangannya aja. Kan itu goyang-goyang ya. Jadi tangan-tangannya. Udah begini aja. Yang sedang sibuk ya, boleh tangan-tangannya aja. Oke. Mohon tanya, apakah ini hanya untuk Pertiwi Abilasa ya? Nggak ada yang lain? Saya kalau gitu saya mohon maaf kalau ada yang dari luar saya belum menyapa dengan Assalamualaikum. Kan memang diseminasi ini untuk internal dulu Ibu. Jadi jadi saya tidak salah ya. Jika memang jadi nggak ada salam lain soalnya saya. Baru ke luar. Jadi memang untuk internal dulu agar bisa diterapkan di sekolah seperti itu Ibu. Oh baiklah kalau begitu berarti saya tidak salah tadi tidak menyapa dengan salam lain. Iya Ibu, izin. Oke teman-teman, siap ya. Kita joget-joget dulu. Berdiri. Ya. Mudah-mudahan apakah terlihat? Kalian kepalanya goyang-goyang ya. Tangan diputar-putar. Oh,
Bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, Buayan, semangat. Ya. digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, Buayan. digoyang-goyang. Diputar-putar, Buayan, tunggu pijen itu ya. diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke Terima kasih. Aku mau goyang dewe. Bikin Semoga encok. sudah berkeringat. Yang penting Kan ya, bikin encok. Semangat Buayan, Buayan. Iya. buayan. Terima kasih Bu Heni semuanya. Mungkin yang langsung melanjutkan untuk kegiatan ini, izin yang share screen materinya. Nggak berat-berat kok. Berat batu Bu Dwi. Jadi mungkin teman-teman sering mendengar kata-kata budaya positif. Kira-kira menurut teman-teman apa yang teman-teman bayangkan dengan kata-kata budaya positif itu? Boleh kita diskusi dulu sambil saya mempersiapkan share screen-nya. Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo. Apa itu tadi ditanya? Budaya yang positif, yang baik-baik gitu loh, yang dibudayakan gitu loh. Apa coba? Kira-kira yang menjadi bayangan teman-teman dengan kata-kata budaya positif. Berbuat baik Bu Dwi. Nah, Bagus tuh, 100 buayan. apalagi kira-kira Berat banget berbuat baik itu berat. apalagi Wendy? Berbudaya itu tidak hanya sebagai tingkah laku, itu juga berbahasa yang baik, budaya berbahasa yang baik, berperilaku yang baik, berbudaya yang baik itu. Jadi dengan tingkah laku, perilaku kita juga harus berbudaya yang baik. Ya, itu saja Bu Dwi, terima kasih. Terima kasih Bu Heni, Bu Wayan atas sharing.
Apakah terlihat teman-teman? Ya kelihatan kecil walaupun kecil. Kelihatan tapi kecil, nggak apa. Ya, nih maklum Bu, udah lama nggak pakai Zoom, jadinya agak grogi. Saya Betul. lebih senang Zoom karena saya lagi dicoba, kalau nggak Zoom saya nggak bisa hadir nih, lagi di Bali. Benar Bu. Nah, teman-teman, yang akan kita bahas tadi sudah disampaikan oleh Bu Wayan dan Bu Heni ya, bahwa terkait dengan budaya positif ini tentu saja sebenarnya ini adalah hal yang sudah biasa kita lakukan. Namun kenapa ini menjadi sesuatu hal yang perlu ditekankan kembali? Karena pertama kita adanya perubahan paradigma belajar terkait dengan kurikulum Merdeka yang saat ini sedang kita mulai kita pelajari ya, mulai terapkan di sekolah. Kemudian ada nanti kita akan membahas terkait dengan apa itu disiplin positif, apa bedanya dengan disiplin-disiplin yang lain. Lalu nanti ada nilai-nilai kebajikan yang kita biasa untuk bisa terapkan untuk di sekolah. Kemudian untuk menerapkan disiplin positif itu tentunya kita harus tahu apa itu kebutuhan dasar manusia pada umumnya. Lalu adanya motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru ya, karena kita terkait sebagai di sekolah, kegiatan di sekolah. Kemudian bagaimana kita menciptakan keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi. Nah, terkait dengan pembelajaran paradigma baru. Nah, mungkin teman-teman sudah memahami ya, sudah mulai beradaptasi dengan konsep yang sebenarnya sudah sering kita laksanakan, hanya saja belum konsisten kita laksanakan ya, yaitu bahwa fokus pembelajaran itu sebenarnya kita sudah diterapkan untuk kebutuhan peserta didik. Kita memperhatikan kebutuhannya, bukan hanya memperhatikan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran saja. Sehingga ini diperlukan konsep pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, lalu kita juga berupaya untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, teman-teman sudah tahu ya, terkait dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bagaimana kita bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, teman-teman, terkait dengan teori kontrol ya, menurut Dr. William Glaser, selama ini ternyata ada miskonsepsi bagaimana posisi guru sebagai pengendali di sekolah. Jadi menurut Dr. William Glaser, yang pertama, selama ini ada anggapan bahwa gurulah yang mengendalikan murid. Ya. Lalu adanya anggapan bahwa penguatan positif efektif itu dan bermartabat itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Lalu adanya kita sering melakukan kritik dan membuat orang sering merasa bersalah itu dengan anggapan kita dapat menguatkan karakternya mereka. Ya, yang terakhir bahwa anggapan miskonsepsi tentang bagaimana orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anak-anak. Saya izin pakai ini aja deh. Mudah-mudahan kelihatan nih. Nah, apa itu disiplin? Pada umumnya ya, disiplin sebenarnya itu menurut Diana Gosen ya, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin juga berasal dari arti kata yang sama dengan disipel atau murid atau pengikut. Jadi disiplin itu sebenarnya kita taat aturan, tapi aturan yang mana? Aturan mana yang kita pahami? Apakah dari internal kita, apakah tergantung kebutuhan kita, atau karena ada paksaan atau tekanan dari luar? Jadi tujuan disiplin positif itu yaitu menanamkan motivasi murid-murid kita sendiri untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari internalnya mereka, bahwa mereka paham bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah
memang sesuatu hal yang mereka percaya bahwa itu baik dilakukan. Jadi ketika murid-murid itu memiliki motivasi tersebut, maka ya dia nggak akan terpengaruh apapun yang dia lakukan bukan karena reward atau karena punishment yang diberikan baik guru atau orang tuanya. Jadi sebagai pendidik, ya tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dengan memiliki motivasi berasal dari dalam dirinya sendiri atau intrinsik, bukan dari luar dirinya. Nah, di sini kita bisa lihat adanya nilai-nilai kebajikan ya yang memang disepakati bersama terlepas apapun latar belakangnya. Contohnya terkait dengan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah saya sebutkan. Adanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, juga bernalar kritis. Lalu dari IBO Primary Years Program ya, adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir ini terkait dari keterampilan hidup atau life skill, ya dapat dipercaya, lurus hati, sebagai pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan hal yang terbaik dari diri. Nah, ini semua adalah bentuk kata-kata positif yang bisa kita terapkan kepada peserta didik kita. Lalu, menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu sama dengan petani. Apa benar? Menurut teman-teman bagaimana? Apa benar tugas Benar, Bu Dwi. guru sebagai petani? Benar, Bu Dwi. Menanam yang baik. Menanam yang baik-baik bibit, menanam Ya. dari yang baik bibitnya harus baik. Ya, petani. Oke, terima kasih Bu Mantik dan Bu Ayan. Betul sekali teman-teman. Kita tahu tugas petani itu pasti memilih bibit yang terbaik, ya. Lalu dia tugasnya adalah memperbaiki kondisi tanah. Dia melihat tanaman itu bisa tumbuh nggak dengan baik di lahan tersebut, ya. Kemudian juga dia memelihara tanaman itu. Dia berusaha dengan segala upaya mengupayakan agar tanaman itu survive, ya. Dia merawat, memelihara, Iya betul. memberikan Dengan pupuk. air, betul Bu. Membasmi hama. Sehingga dengan demikian kita tahu ya teman-teman semua bahwa petani itu mengetahui kebutuhan dasar tanaman sehingga dia bisa grow up, bisa tumbuh menjadi tanaman padi yang berkualitas. Nah, itulah tugas kita sebagai seorang guru yang hendaknya seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa ibarat petani, seorang guru itu harus bisa mengetahui benar-benar kebutuhan dasar dari seorang muridnya. Nah, sekarang kita lihat terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kembali lagi menurut Dr. William Glaser, yang pertama bertahan hidup atau survival, yang kedua merasa diterima atau love and belongings, yang ketiga kebebasan, freedom, yang keempat kesenangan atau fun, yang terakhir penguasaan atau power. Nah, ini adalah terkait kebutuhan dasar manusia pada umumnya. Terkait dengan kebutuhan dasar bertahan hidup. Kira-kira bagaimana cara manusia bertahan hidup, teman-teman? Bagaimana? Apakah cara yang perlu kita lakukan untuk bertahan hidup sebagai seorang manusia? Ya, mampu menyesuaikan diri dalam setiap keadaan. Kita dapat menyesuaikan diri dalam keadaan. Kemudian yang tentu saja yang pertama adalah kita perlu makan. Ya, jadi kita memerlukan makanan asupan yang bergizi. Kebutuhan primer, ya. Betul. Primer. Lalu kita perlu kebutuhan
Kesehatan sudah pasti. Agar kita bisa mengerjakan semua Iya, benar. tugas-tugas kita, kondisi kita harus sehat. Lalu kita juga perlu akan rumah ya yang menaungi kita. Sudah pasti kita perlu yakin akan keamanan, safety dimanapun kita berada. Nah, tentu saja sebagai seorang manusia, tentu kita untuk bertahan hidup, meneruskan keturunan, ada yang disebut dengan kebutuhan reproduksi. Jadi memang ini adalah bagian dari kebutuhan manusia pada umumnya untuk bertahan hidup. Jadi sifatnya adalah bersifat fisiologis. Lalu bagaimana dengan kebutuhan ketika manusia itu ingin merasa diterima, ingin dicintai. Ya, dimanapun manusia itu kita tahu teman-teman, kita adalah makhluk sosial. Tentu kita pasti selalu berinteraksi dengan sesama teman kita, dengan lingkungan kita. Jadi bagaimana caranya kita agar bisa berinteraksi dengan lingkungan kita dimanapun kita berada, tentu kita perlu merasa diterima, ya, dicintai, saling memiliki. Sehingga itulah tugas guru untuk menciptakan kesempatan bagi peserta didiknya, ya, agar dapat berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi diharapkan guru itu dapat membuat kegiatan-kegiatan yang menciptakan rasa murid-murid itu, peserta didiknya itu dapat diterima di lingkungannya, agar selalu terbina ikatan emosional. Karena kalau tanpa ikatan emosional, bagaimanapun kalau kita misalnya cuek dengan anak-anak kita, tidak merasa mereka, apalagi kita kebetulan kita di tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar, tentu perilaku kita ke peserta didik kita perlu penuh dengan rasa cinta. Karena tanpa rasa cinta mereka nggak akan mau terbuka dengan kita. Mungkin teman-teman pasti sudah sering mengalami hal ini. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia ini terkait dengan kebebasan. Ya, siapapun manusia tidak ingin diatur, meskipun ya sesuatu hal itu tidak mungkin bebas secara mutlak. Jadi bagaimana sih kebebasan itu dapat diterapkan ya? Jadi peserta didik tuh kita beri kesempatan untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi dalam materi kali ini memang kita melatih anak-anak kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Jadi kalau dulu kita dominan mengarahkan ya, kita harus mengarahkan anak-anak kita supaya tidak salah atau supaya tidak jatuh. Tapi memang ada saat-saat bahwa anak-anak itu harus diberi kesempatan bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, kemudian guru menyediakan berbagai ragam kegiatan belajar agar peserta didik dapat memilih sesuai minatnya. Nah, bebas yang dimaksud, nah itu tadi, bukan hanya terkait memilih, namun dia juga dilatih, ya. Kita juga melatih anak-anak kita untuk dapat berani menyuarakan pendapatnya. Udah nggak zaman lagi dominan guru yang berbicara di depan kelas. Justru kita ingin mendengar pendapat-pendapat, suara-suara indah anak-anak kita, ya, untuk menyuarakan pendapatnya serta mencoba hal-hal yang baru. Nah, tentu saja dunia anak-anak itu adalah dunia yang penuh fun, yang penuh dengan kesenangan. Setiap guru jangan ragu untuk menciptakan kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas. Meskipun artinya materinya mungkin materi yang agak berat. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sekolah dasar misalnya pas matematika atau IPA ya, yang mungkin dianggapannya anak-anak itu adalah materi tersulit, buatlah kegiatan-kegiatan yang membuat anak-anak itu rindu, kangen dengan pelajaran itu. Kemudian dengan menyenangi kegiatan belajar di sekolah, maka kegiatan peserta didik itu biasanya kalau sudah suka, otomatis tanpa paksaan, tanpa arahan, tanpa intimidasi mungkin, dia dapat menyelesaikan dan meraih tujuan-tujuan pembelajaran sesuai yang diharapkan para gurunya.
Begitu juga dengan orang tuanya. Nah, guru juga memberi kesempatan ya untuk peserta didik membuat keputusan tentang hal-hal sehingga merasa tidak dikendalikan. Bahwa setiap manusia itu ingin berkuasa, ya, ingin menunjukkan bahwa dia punya kemampuan, ya, tidak ingin dikendalikan siapapun. Contoh misalnya kita sudah sepakat masuk jam 2, tapi ternyata banyak kendala yang memang kita tidak bisa bersama-sama untuk masuk sesuai tepat waktu, ya. Lalu ada lagi ketika pada saat teman-teman belajar mengajar di kelas, ayo konsentrasi. Ternyata ada anak-anak yang tidak dalam kondisi kondusif untuk belajar. Nah, situasi-situasi seperti itu yang itu di luar penguasaan kita. Sehingga dia tidak bisa, anak-anak itu ataupun misalnya kondisi teman-teman tadi, ya tidak bisa, artinya kita tidak bisa mengendalikan bahwa semua anak itu akan menurut sama kita. Atau teman-teman akan sesuai dengan kesepakatan. Bukan seperti itu. Jadi memang ada kondisi-kondisi yang memang itu di luar hal yang tidak bisa kita harapkan. Jadi anak-anak itu hendaknya diberikan kesempatan ya untuk mereka belajar sebagai pemimpin dalam kelompok atau kelasnya. Ya, jadi salah satu contohnya ya mungkin kita nanti teman-teman juga memberi kesempatan dan mungkin juga sudah diterapkan oleh teman-teman di kelas ya, bagaimana membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini terkait dengan aturan-aturan, kalau dulu namanya kesepakatan kelas ya teman-teman. Kalau sekarang dipilih kata yang lebih positif lagi yaitu yakin. Ya, nanti kita akan bahas. Kemudian juga diharap mungkin bagaimana anak-anak itu dapat menentukan kegiatan belajarnya sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Itu yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang mudah-mudahan ini terlihat ya. Terlihatkah? Sebentar, ada soal nih. Bukan ada soal sih, pertanyaan. Ada kondisi. Bu Indri sedang santai. Boleh dibaca Bu Indri? Nah, Bu Indri biar sambil membaca. Nggak kebaca. Ntar Bu, kecil banget Bu pakai HP sebenarnya. Kebaca nggak Bu? Sebentar ya, aku. Soalnya kalau di Zoom, okay. Saya minta nanti materinya ya Bu Dwi. Inge Ibu. Zoom lagi. Juga perlu pintar dan banyak belajar. Tambah gak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan ya? Oke. Baiklah, saya yang membaca deh kalau gitu. Oh, udah. Udah. Sudahkah? Seorang anak TKB selalu beralih keluar kelas, menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ketika Bimo ditanya, jawabannya adalah, "Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Aku bosan mewarnai terus di dalam kelas. Aku hebat kan, bisa buat ibu guru kejar aku." Maka kebutuhan dasar yang diharapkan Bimo adalah kesenangan, Oke. Terus penguasaan, kebebasan. Bertahan hidup, merasa diterima. Oke. Untuk kalimat yang pertama, Ibu kejar, terima kasih Bu Indri. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira ini kebutuhan dasar apa jika kalimat ini diucapkan anak kita? Jadi dia lari-lari nih si Bimo. Ya, Bu Ani bingung. Kalau dia Bimo kenapa ya lari-lari? Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang diharapkan Bimo? Ya, mungkin ada teman-teman yang ingin mengutarakan pendapatnya.
Kalau kalimatnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kalau kata sayang, kira-kira apa kebutuhan dasarnya? Apakah kesenangan? Merasa Diterima. Ya, Bu Komang? merasa diterima. Merasa diterima, betul. Jadi kalau kita kalau anak-anak ini mengucapkan hal ini, ya, dia merasa diterima disayang oleh gurunya. Lalu aku bosan mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kalau kondisi seperti ini, apa yang diharapkan dari anak-anak? Kebebasan. Bebas, betul. Dia ingin mengetahui, ingin kegiatan yang lain ya. Jadi itu sebenarnya suatu kode untuk kita bahwa anak kalau sudah mulai bosan, apa yang harus kita lakukan ini, terutama kita nih yang di TK dan anak-anak kelas dasar ya. Kemudian aku hebat kan, bisa buat ibu guru kejar aku. Kesenangan. Apa ini? Kesenangan. Kesenangan atau ada yang lain? Ya, dia Bimo. Ekspresi, Bu, ekspresi ingin menunjukkan dirinya. Ya. Jadi apa Bu Ayan? Aku hebat kan? Ingin sesuatu menunjukkan dirinya bahwa dia hebat. Ya. Apa kira-kira Bu Ayan? Dikejar. Kesenangan, penguasaan. Penguasaan. Ya, dia Tidak ingin. kebaca. Ah, ya, Bu Ayan. Maaf Pak Bu Ayan. Hilang baru masuk lagi. Jadi memang ada kata-kata yang menunjukkan bahwa dari kalimatnya anak-anak kita bisa, atau misalnya dari perilaku anak-anak kita dapat mengetahui kebutuhan dasar yang diperlukan masing-masing anak. Oke. Terima kasih teman-teman. Nah, ini ada lagi. Ini kali ini SD kasusnya. Bisa dijuk. Oke. Nah, ini dia jadi error. Oke, saya yang baca deh. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, kebutuhan dasar apa yang diharapkan Dinda? Ada pilihan nggak Bu Dwi? Nggak ada. Perhatian Pilihannya khusus ada ya. kesenangan sama Apa seperti nggak tadi. kebaca? Iya, saya baca ini. Kesenangan, penguasaan, kebebasan, bertahan hidup, dan merasa diterima. Dia merasa diterima. Apa nih kira-kira? Aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Tidak ada suara. Nggak seru jadinya. Apa ini maksudnya? Kebebasan kali ya Bu Dwi. Dia bebas Ya, betul mengeluarkan. Bu Ayan. Dia ingin bebas. Dia Kebebasan. ingin tetap Iya, ingin. melakukan bersenandung. Ya. Iya. Nah, meskipun ibu gurunya menyampaikan kelas itu tenang, ya, tapi kamu nggak boleh, nanti mengganggu temannya, ya. Tapi tetap dia ingin mengekspresikan kebebasannya. Nah, berikutnya ada kalimat ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, apa ini? Kebutuhan dasar apa yang diharapkan? Kan dipuji, Oke. dihargai, Kalau ingin dipuji berarti diapresiasi, Kesenangan. merasa kita empati. Perhatian.
Perhatian, bisa perhatian. perhatian, apresiasi, Berarti bisa masuk di merasa Senang. merasa diterima, Diterima. ya, merasa diterima. Jadi dia ingin gurunya perhatian ya. Nah, kemudian kalimat ketiga, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang diharapkan Dinda? dihargai, diapresiasi ya. Ya, Dihargai. jadi dia ingin dihargai ya, merasa diterima. Dilecehkan, tidak dihargai. Oke. Terima kasih Ibu. Nah, teman-teman ya, kita tahu ya dalam terkait dengan motivasi perilaku manusia ya, itu ada 3 hal. Untuk menghindari ketidaknyamanan yang pertama, ya, 3 motivasi perilaku manusia itu pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, bahwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Jadi 3 perilaku motivasi perilaku manusia ini menurut Diane Gossen ya, bahwa memang apapun yang kita lakukan ini biasanya seperti ada harapan ya. Pertama kita menghindari hukuman, lalu ingin mendapatkan imbalan, atau memang itu menjadi kesadaran dari kita sendiri. Nah, menurut teman-teman, dari ketiga jenis motivasi perilaku tadi, hukuman, penghargaan, atau motivasi internal, ya, motivasi dari diri sendiri, motivasi manakah yang saat ini paling banyak dan mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Mungkin ada teman-teman yang ingin berpendapat? Boleh Bu Heni, Bu Lita? Baik Bu Dwi, anak-anak sekarang itu ingin ya dipuji dan dihargai semua dari karya-karyanya dia, walaupun sejelek apapun hasilnya, tapi kita perlu wajib memuji hasil pekerjaannya dia supaya dia termotivasi dan bangga hasil dari pekerjaannya. Jadi tidak boleh kita membanding-bandingkan pekerjaan anak satu dengan yang lainnya, karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Itu saja Bu Dwi. Terima kasih Bu Heni. Mungkin teman-teman yang SD, dari yang SD? Oke Bu Dwi, saya ya. Oke, boleh Bu Ayan. Kalau saya di kelas, anak-anak harus berusaha dulu untuk mendapatkan sesuatu dari gurunya. Contoh, ada tugas dari saya membaca dulu di rumah, pagi disuruh presentasi, jika yang terbaik itu yang saya kasih reward. Itu Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Ayan, Bu Heni. Nah teman-teman, memang artinya seperti ini, dari motivasi yang paling banyak mendasari perilaku, memang kita masih tetap menerapkan reward and punishment ya, dan juga hal-hal yang memang sering kita lakukan kepada peserta didik kita. Namun ada hal yang memang harus kita munculkan dari peserta didik kita, bahwa mereka diharapkan memiliki keyakinan ya, motivasi untuk melakukan sesuatu itu berasal dari diri sendiri. Nah, kita lihat. Nah, ternyata apa yang selama ini kita lakukan ya, terkait dengan jenis disiplin ya, bahwa terdapat jenis disiplin yang memang kita bagi 2, yaitu identitas gagal ya, kemudian identitas sukses. Identitas gagal ini dimaksud bahwa
kita sering memberikan hukuman, bahkan penghargaan pun ternyata melalui penelitian itu ternyata banyak membuat anak-anak tidak secara motivasi dari dirinya sendiri ya untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk memunculkan anak-anak memiliki motivasi internal dalam melakukan kegiatan pembelajaran sebagai identitas yang sukses, kita bisa menerapkan konsekuensi dan restitusi. Nah, teman-teman mungkin selama ini sudah pernah melakukan ya dari hukuman, kemudian dari penghargaan, dari konsekuensi, kemudian dari restitusi. Mungkin apa yang pernah teman-teman terapkan untuk menerapkan disiplin ini pada murid-murid kita? Biasanya hasilnya seperti apa? Mungkin tadi dari Bu Ayan, kalau dia sudah Bu Ayan sudah memberikan reward, biasanya hasilnya seperti apa Bu Ayan? Dia akan berusaha lebih baik Bu Dwi. Dia akan berusaha bagaimana caranya supaya saya dapat reward. Itu dia akan berlomba-lomba anak-anak itu kalau di kelas siang. Nah terus kemudian ada kadang-kadang kalau di kelas itu kalau dia tidak membuat PR dia harus keluar dari kelas, atau tidak bawa buku dia harus keluar dari kelas, tidak belajar selama pelajaran itu gitu kadang-kadang. Bedui. Oke, apakah artinya sesuatu yang mereka langgar, apakah sudah disepakati dari awal Bu Ayan? Sudah. Ada kesepakatan memang. Ada kesepakatan memang itu. Oke, Bu Ayan. Terima kasih Bu Ayan. Ada teman-teman lagi yang ingin berpendapat mungkin? Dari Bu Indri, Bu Komang, Bu Lita, ini ada Bu Santi, ada Pak Saisan. Izin Bu Dwi, saya mungkin. Saya Bu Dwi. Silakan Pak Guru. Berkaitan dengan punishment sama reward bagi saya sih, yang pertama harus dicari tahu dulu kenapa kondisi itu bisa terjadi, kenapa pelanggaran itu bisa terjadi. Baru istilahnya kita bisa tentukan apa yang harus kita, apakah sudah disepakati itu bisa dilaksanakan atau memang ada hal lain begitu. Menurut saya begitu. Jadi pertama nggak bisa hanya sebatas kita menyampaikan bahwa sesuai dengan punishment reward, tapi harus dicari tahu dulu apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Mungkin saja hal itu bukan di luar kemampuan dia, buat dia tidak ada niat untuk tidak mengerjakan tugas atau PR, tetapi ada hal-hal yang memang belum bisa misalnya dia kerjakan. Misalnya contohnya apakah ibunya sedang sakit itu sehingga dia tidak bisa membuat PR, atau ada hal lain begitu yang urgent, yang sekiranya kita tahulah anak-anak yang sekiranya ini bisa mengerjakan PR, ini lupa bukan karena disengaja tapi ada sesuatu yang lain gitu. Kalau masalah punishment itu ya tergantung bagaimana kita, karena kondisi sekarang kan serba salah guru itu. Mau punishment agak keras atau bagaimana, ribut, rame, sehingga perlu menjadi pemikiran bersama lah bagaimana semua bisa berjalan, tapi ada hal-hal yang memang harus dititik beratkan, terutama dalam hal tanggung jawab dan disiplin. Itu aja sih saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Saisan atas pendapatnya. Ada lagi teman-teman? Ya, benar teman-teman. Jadi memang ya, apa yang selama ini kita lakukan memang hukuman itu terkadang menyakitkan ya, membuat rasa tidak nyaman, kemudian memaksa, sifatnya memaksa, sehingga ada beberapa murid yang memang sengaja karena takut dihukum ya, dia menyembunyikan kesalahannya, nggak berani berbicara yang sebenarnya, bahkan cenderung menjadi rendah diri. Ya, minder. Kemudian penghargaan memang kalau kita terus-menerus ya untuk beberapa tipe anak ya untuk terus-menerus diterapkan
itu ternyata menurut penelitian menjadi sangat tidak efektif. Dan ini memang tidak dapat diterapkan terus-menerus. Lalu berdasarkan penelitian juga ada beberapa tipe penghargaan yang memang dia akan mematikan kreativitas si anak. Bahkan ya sistem ranking itu pun ternyata juga tidak memberikan semangat untuk anak-anak dapat meraih sesuatu hal ya. Jadi memang ada istilahnya menghukum anak-anak itu, menjadikan anak-anak itu menjadi hal yang tidak baik dengan sistem ranking, karena ada yang memang dia senang, ada yang mungkin nanti dia menjadi sombong, ada yang tidak ranking dia jadi tidak mau sekolah dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi memang ada juga penelitian bahwa penghargaan itu dapat merampas hak ya dalam menghargai dirinya sendiri. Nah, perbedaan dengan hukuman dan penghargaan ya, itu ada terkait dengan konsekuensi dan restitusi. Tentu selama ini kadang-kadang kita suka miskonsepsi ya, konsekuensi itu adalah bagian dari hukuman. Ternyata selama ini saya pun keliru bahwa kalau hukuman itu cenderung satu arah. Ya, tapi kalau konsekuensi itu bisa disepakati sesuai aturan. Jadi dan itu sesuai dengan tingkat tingkat pelanggaran yang dilakukan, ya. Jadinya sehingga diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Namun tetap saja memang konsekuensi ini membuat murid menjadi tidak nyaman akibat perbuatannya, dan guru memang tetap harus melakukan monitoring. Apakah anak itu sudah melaksanakan konsekuensi itu? Nah, ada kondisi yang menurut penelitian itu cukup baik diterapkan, ya, sangat baik diterapkan pada kondisi murid saat ini. Jadi bagaimana menciptakan kondisi murid, ya, begitu dia melakukan kesalahan dengan sendirinya mereka mau memperbaiki kesalahan mereka. Dan murid juga belajar bertanggung jawab terhadap pilihannya. Sifatnya tidak memaksa, namun kita bisa menawarkan. Nah, ini juga dapat memperbaiki hubungan murid dengan guru. Kalau yang hukuman, tentu saja memang ada beberapa murid yang menjadi takut dengan gurunya karena terlalu sering dihukum misalnya. Nah, ini memang yang memang kita mulai untuk belajar menerapkan bagaimana restitusi ini dapat kita coba untuk diterapkan dengan teman-teman. Mungkin selama ini teman-teman sudah menerapkan, hanya saja memang istilahnya seperti apa kita baru paham sekarang. Nah, contoh, kita ada kasus nih. Ya, ada kasus lagi. Sebentar, agar bisa dibaca. Apakah terlihat teman-teman? Itu ketutupan. Ketutupan ya? Iya ya. Oke. Iya ya. Masih hitam-hitam Pak Sesan? Masih. Ya, masih ya. Sudahkah terlihat? Saya pakai HP nggak kebaca, maaf ya. Ya, oke. Saya yang baca deh. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas menganggap hidungnya. Menurut teman-teman,
Setujukah teman-teman dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kira-kira seperti apa? Kira-kira setuju nggak teman-teman kalau diperlakukan seperti itu? Tidak. Ya. Bu Dwi, saya nggak jawab, nggak dengar jelas. Ya, Bu Ayan. Bu Komang tadi mau jawab? Tidak setuju, Bu. Ya, Bu Komang yang Kenapa Bu ada di Komang mana tidak setuju dijawab. dengan Pak Seno? Ya, karena kan nanti bisa mempermalukan anak itu sendiri. Dan akan membuat anak itu tidak, entah itu tidak mau ke sekolah lagi atau yang lainnya. Jadi Ya. ada kayak ada muncul trauma lah kayak gitu. Memalukan dan Betul. kehilangan harga diri. Kalau diperlakukan seperti anak-anak cenderung bisa mudah trauma ya. Nah, menurut Anda, tindakan Pak Seno ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Ya, Bu Komang? hukuman, Bu. Hukuman, betul. Jadi kalau yang misalnya Hukuman. sesuatu hal ya, setelah anak itu misalnya melakukan pelanggaran, kemudian kita memberikan reaksi terhadap pelanggaran itu di luar konteks dari hal yang mereka langgar, ya tentu saja ini yang bisa disebut dengan hukuman. Hukuman. Nah, berikutnya ini mungkin refleksi untuk kita. Ya, sebagai seorang guru. Saat Anda hadir, kita hadir di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, dan kemudian mendapat surat peringatan alias menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau kita ingin mendapat pujian dari atasan, dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Berarti kita ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita. Karena kita percaya tindakan kita sebagai seorang guru akan dicontoh oleh murid-murid kita sendiri. Yang artinya kita menghargai nilai-nilai diri kita sendiri sebagai seorang guru. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan teman-teman? Atau bahkan kombinasi dari kedua atau ketiganya? Mungkin teman-teman Menghargai waktu. jawab. Yang ketiga. Menghargai waktu. Menghargai waktu. Malu sama murid sih, Bu. Ya? Malu sama siswa. Malu sama kita siswanya. belakangan dah. Saya yakin teman-teman di Pertiwi Abilasa adalah teman-teman yang sudah bisa menghargai nilai-nilai diri sendiri. Bahwa kita memang begitu memutuskan menjadi seorang guru, kita akan selalu menjadi teladan bagi murid-murid kita. Nah, ini sedikit ada tayangan ya terkait dengan apa itu posisi kontrol guru. Sudahkah berputar? Sudahkah terdengar? Belum, Bu, masih muter. Ya. Tunggu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak?
terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang
Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak. Ya, terima kasih. Sebentar. Nah, teman-teman, dari 5 posisi kontrol guru, ada penghukum, kemudian merasa bersalah, lalu posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira harapan kita menjadi seorang guru pada posisi yang mana nih? Manajer, Bu. Ya. Bagi saya. Ya, siap. Terima kasih Pak Guru. Tentu saja harapan kita ya, kita dapat memunculkan motivasi-motivasi positif ya kepada anak-anak kita, sehingga apa yang menjadi harapan kita bahwa anak kita dapat berdiskusi ya, kesepakatan-kesepakatan yang dapat diciptakan selama di kelas, pembelajaran di kelas ya, kita dapat terapkan kepada anak-anak kita. Terima kasih Pak Guru. Berikutnya, teman-teman, terkait dengan posisi kontrol tersebut, ya, tentu kita harus mulai ya untuk membuat kesepakatan dengan anak murid kita, ya. Kalau dulu namanya kesepakatan kelas, sekarang kita bisa sebutkan dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kenapa disebut dengan keyakinan kelas? Cenderung maknanya lebih positif, sehingga anak-anak itu akan memunculkan diri, ya, memunculkan hal-hal yang positif dari dalam diri mereka masing-masing, ya. Keyakinan kelas ini memang sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, sehingga caranya seperti apa? Tentu saja memang melibatkan seluruh anak murid kita, ya. Jadi misalnya kita buat metodenya seperti apa? Biasanya kita buat menggunakan karton ya atau apa yang bisa ditempel. Yang penting keyakinan itu kita bisa tempel di depan kelas agar anak-anak melihat apa yang menjadi kesepakatan kita bersama-sama di kelas. Dan tentu saja bahasa yang digunakan memang lebih positif. Ya, tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa yang negatif atau lebih dulu kita memang sering menggunakan kata tidak, kata jangan, tetapi sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang memotivasi, memang lebih abstrak ya, tapi cenderung anak-anak itu meyakini bahwa itu adalah hal yang memicu mereka untuk melakukan kegiatan tersebut. Contohnya kalau misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Biasanya kan seperti itu tuh kita membuat aturan. Kira-kira bahasa positifnya seperti apa, teman-teman?
Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, benar Bu Komang. Jadi buat bahasa yang memang langsung bermakna ya. Jadi anak-anak itu paham. Tidak lagi kita melarang, tidak lagi kita menekan, tetapi dengan penuh kesadaran mereka dapat kita kerjakan. Nah, ini sedikit yang memang saya uji coba. Saya kerjakan bersama kelompok bermain. Sebentar. Bahwa keyakinan kelas ini awalnya saya sedikit ragu ya bagaimana menerapkan keyakinan kelas ini di kelompok usia dini. Ternyata mereka paham ya. Jadi kita bisa menggunakan metode menggunakan gambar. Sebentar, saya share dulu. Tunggu. Nah, ini dia. Saya membuat potongan-potongan gambar ya. Gambar ini ada ada hal memang saya kemarin videonya agak terpotong ya. Ada gambar pertama hal yang boleh dilakukan, lalu konsekuensi jika hal ini dilakukan apa yang harus dia kerjakan. Misalnya jika dia merusak barang-barang temannya ya, apa yang harus dia lakukan? Saya membuatnya dengan menempelkan gambar di sebelahnya dengan gambar, bentar, dia hilang deh. Tunggu, lari dia, kesenggol. Ya, ini dia. Jadi saya membuat ada dua gambar. Pertama gambar yang tidak boleh dia lakukan, apa yang mungkin dia akan lakukan. Kemudian apa yang harus dia lakukan, misalnya pada saat dia merusak gambar orang lain atau benda orang lain, apa yang dia harus lakukan adalah dia harus melakukan permintaan maaf. Jika dia bermain, dia harus bermain secara bergantian. Kalau bermain saya simbolkan dengan misalnya dia bermain prosotan karena prosotan yang ada di kelompok bermain. Jadi mereka harus antri. Lalu ketika anak-anak kelompok bermain ini kan sangat aktif ya. Bahkan dia pada saat belajar pun ada yang senangnya lari-lari. Jadi kesepakatan keyakinan kita apa? Anak-anak dibuat keyakinan bahwa pada saat kita mengerjakan tugas ya, apa yang harus kita lakukan? Yaitu duduk di kursinya masing-masing ya. Nah, ini bisa terlihat di videonya. Lalu jika tangan anak-anak kotor, saya membuatnya dengan gambar tangan, menempelkan gambar tangan. Lalu di sebelahnya saya tempelkan dengan mencuci tangan. Begitu juga jika misalnya anak-anak selesai bermain, ada gambar anak bermain, selesai bermain, anak-anak dapat merapikan kembali. Jadi kita ajak anak-anak ini untuk berpendapat, menyuarakan pendapatnya, kemudian berikan kesempatan mereka yang menempel gambar yang sesuai dengan pasangannya. Dan kegiatan ini ternyata menyenangkan. Sehingga yang dilakukan anak-anak kelompok bermain setiap pagi adalah menatap karton berwarna ungu yang berisi keyakinan kelas dan menyebutkannya berulang-ulang. Salah satunya Raka dan Pandia yang memang dia secara setiap pagi dia akan menatap karton warna ungu itu yang berisi kayak keyakinan kelas. Kemudian dia menyebutkan dan mengkonfirmasi ke saya. Biasanya dia akan bertanya, Bu, kalau misalnya main prosotan kita harus antri ya, gitu. Biasa Raka bertanyanya seperti itu. Betul. Jadi dengan mereka diberikan kesempatan untuk berpendapat, ternyata ini menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan. Kalau di tingkat sekolah dasar karena sudah bisa menulis ya, sudah menulis dengan lancar atau TKB bisa menulis dengan lancar,
tentu anak bisa menuliskan sendiri misalnya di menggunakan stick note ya. Dia bisa ditempelkan di di karton di depan kelas sehingga bahwa itu adalah hal-hal yang mereka yakini yang mereka tidak boleh langgar nanti untuk seterusnya. Nah, kemudian setelah keyakinan kelas tentu saja ada yang kita sebut dengan segitiga restitusi. Bagaimana kita guru mengupayakan penyelesaian masalah dengan melakukan segitiga restitusi. Sebenarnya ini mungkin teman-teman sering melaksanakan ini ya. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalah anak-anak sehari-hari. Namun hanya saja istilahnya ya, istilah-istilah tentang terkait menjadi bagian-bagian dari segitiga restitusi ini kita bisa simak bersama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak
menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi,
perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, demikian teman-teman terkait dengan penerapan segitiga restitusi yang memang kita bisa terapkan di peserta didik kita. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Saya juga telah mencoba menerapkan ini, kebetulan karena sekarang saya mengampu kelompok bermain dan taman kanak-kanak, jadi memang dalam kegiatan guru penggerak ini, dalam satu kelompok itu tidak dikelompokkan per tingkat pendidikan, tetapi kita digabung. Jadi dari TK satu kelompok itu bisa ada dari TK sampai SMA. Namun materi-materi ini sangat dapat bisa diterapkan ke semua jenjang. Jadi terkait dengan segitiga restitusi, saya juga sudah mencobanya untuk diterapkan di peserta didik kelompok bermain dan TK. Berikut cuplikannya. Makan tempe, asik banget. Adit, hari ini ada apa ya di kelas? Ngapain Adit di kelas hari ini? Ngapain aja? Belajar sama siapa? Arsya. Terus siapa lagi? Tugus. Terus kok katanya Adit marah-marah ya sama Arsya ya? Kenapa? Diambil pensilnya. Enak gak sih kalau marah-marah? Hah? Benar, nggak enak. Iya, Bu Dwi juga nggak enak kalau marah-marah. Capek nggak sih kalau marah-marah? Capek. Kalau marah-marah tuh kayak apa? Gitu ya. Iya. Terus kenapa tadi Adit marah-marah tadi? Kenapa sih? Marah-marah sama Arsya kenapa tadi? Pensilnya diambil. Kok Adit tahu pensilnya Adit diambil? Di apa? Siapa yang kasih tahu? Tugus. Emang lagi gimana kok? Adit emang mau ngapain? Pakai pensil? Belajar, mau tulis-tulis ya. Terus pensilnya nggak ada. Terus tahu-tahu Tugus bilang diambil sama Arsya. Oh, nah terus kalau misalnya Adit tahu Arsya ambil pensilnya Adit,
Adit langsung marah gitu? Iya, langsung marah. Kayak apa dimarahinnya? Hah? Nangis nggak Aisyah? Nangis? Hah? Bener nangis? Terus Adit galak gitu? Hah? Untung nggak kayak macan ya. Nah, Adit, kalau misalnya Adit marah-marah, terus temennya lagi temennya memang salah sih ya. Tadi ambil pensilnya Adit, terus itu Adit sayang nggak sih sama temen kalau misalnya Adit lagi marah-marah gitu? Enggak, benar. Nah, jadi kita boleh nggak sih marah-marah terus? Kenapa kita nggak boleh marah-marah? Soalnya gimana? Temennya nangis, betul sekali. Adit hebat ya. Adit jadi sudah berjanji. Adit akan sabar. Dadah. Halo Elis, lagi apa? Udah mandi? Udah. Tadi main apa di kelas? Main apa aja? Main main perosotan nggak? Main perosotan. Terus main apa lagi? Main apa lagi tadi sama temennya? Kakinya. Main apa lagi terus? Main perosotan. Terus main ulet nggak? Main masuk terowongan ulet nggak? Main masuk ke terowongan ulet. Terus ngapain lagi tadi? Baca buku. Terus main balok. Sama siapa aja main balok? Main balok sama siapa tadi? Sama Gayatri. Terus Pandia ikutan nggak? Ikutan. Raka ikutan nggak? Ikutan. Terus nanti capek. Bangun. Nah, terus udah gitu tadi ada yang nangis ya? Ada yang nangis. Siapa yang nangis? Siapa yang nangis tadi? Yang nangis tadi siapa? Gayatri nangis. Kenapa nangisnya? Hah? Kenapa tadi nangisnya? Siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil tadi? Hah? Raka yang ngambil? Bener Raka yang ambil. Terus Raka, terus siapa lagi yang ambil? Pandia juga. Elis ambil nggak? Bener nggak ambil. Iya, tapi kata Gayatri itu Elis yang ambil. Bener nggak? Elis nggak ngambil? Enggak, Elis nggak ngambil. Raka sama Pandia. Kalau gitu besok kita tanya Raka sama Pandia ya. Bener. Iya. Nah, tapi ya waktu itu Bu Dwi dengar katanya Gayatri, bener Elis nggak ngambil. Iya, tapi kok ada di kantong bajunya Elis? Warna apa tadi? Warna merah. Jadi Elis ikut ngambil juga nggak? Iya ikut ngambil. Jadi Elis ikut ngambil juga nggak? Iya ikut ngambil ya. Iya kan Elis pinjem ya? Benar. Tapi udah bilang belum pinjemnya? Udah. Tapi kenapa Gayatri nangis? Diambil. Iya. Terus kalau misalnya kita ambil nggak bilang-bilang, itu benar nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi harus apa kalau mau pinjem baloknya teman? Harus bilang dulu ya. Terus, tapi Elis sudah bilang belum sama Gayatri tadi? Udah. Terus dikasih nggak sama Gayatri? Dikasih, bener. Iya, dikasih sama Gayatri ya? Iya. Dikasihnya 1. Terus kemudian Elis
maunya minta dua. Jadi Elis ambil ya. Iya, pinjem ya, Elis pinjem ya. Iya, besok-besok boleh nggak nak? Ambil mainannya teman, nggak bilang-bilang. Boleh nggak? Tidak? Benar tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh ambil mainannya orang? Mainannya orang nggak bilang-bilang. Kenapa? Tidak? Sayang sama teman nggak itu? Hah? Tidak sayang sama teman. Jadi Elis sayang nggak sih sama temannya? Sayang sama temannya nggak? Jadi kalau sayang sama teman, boleh nggak ambil balong nggak bilang-bilang? Tidak, Bu? Tidak boleh. Terima kasih Elis, sudah pintar sekali. Tos dulu anak cantik. Yeah. Demikian teman-teman sharing terkait dengan budaya positif hari ini. Kira-kira dari pemaparan saya dari awal tadi, apa yang dapat kita tarik simpulkan? Mungkin ada yang teman-teman ingin berbagi? Silakan. Ada yang ingin berpendapat, teman-teman? Bu Tiwi, ya, Bu Dwi. Swastiastu. Apakah terdengar? Ya, Bu Tiwi, terdengar Bu Tiwi. Oke, baik. Tadi walaupun on off gitu ya Bu Dwi, tapi coba mengikuti dari awal karena ada 2 Zoom barengan. Terkait video yang terakhir ya, 2 video yang terakhir ya Bu Dwi ya. Apa namanya? Maaf Bu Dwi, yang terakhir apa tadi istilahnya? Terkait dengan segitiga restitusi. Oh, segitiga restitusi. Ya, baik. Ini ada ini masuk tadi. Jadi gini, kalau pendapat saya bahwa segitiga restitusi itu akan sangat baik diterapkan sejak awal sekali, ya, apalagi misalnya dengan kelompok bermain, kemudian TK ya. Pada intinya kelompok bermain TK itu akan sangat-sangat baik. Itu bisa membentuk karakter baik, karakter positif untuk anak-anak. Namun semakin besar mereka, ya anak-anak ini, nah kelihatannya harus ada penekanan-penekanan di mana segitiga restitusi ini akan nanti sulit kita kalau berharap dari mereka mau mau menerima masukan-masukan begitu saja. Jadi mungkin akan ada strategi-strategi lain yang bisa sedikit ada tekanan, terutama untuk kasus-kasus di mana kita menghadapi kalau yang baik-baik, yang positif itu sangat-sangat mungkin diterapkan. Namun jika kita menghadapi kasus yang kalau sudah di SD misalnya, nah ini kan harus ada strategi lain yang bisa menekan agar anak itu mau mengakui dan memahami kalau perbuatannya itu salah. Dan meminta dia untuk tidak mengulang lagi gitu ya. Karena pengalaman kita kan, walaupun kita sudah lakukan itu segitiga restitusi, tapi agak sulit untuk dia tidak mengulang, bahkan karena anak-anak SD itu mulai dengan berbohong ya, itu sih Bu Dwi. Nanti mungkin tambahan bahwa cara itu mungkin perlu dicari lagi strateginya, ditambah lagi untuk bisa untuk anak-anak yang
sudah SD gitu ya. Kalau TK jamin mereka masih sangat-sangat mungkin untuk bisa dilakukan segitiga restitusi. Gitu aja sih Bu Dwi, terima kasih. Terima kasih Bu Tiwi masukannya. Ada lagi teman-teman? Mungkin dari Bu Heni, Bu Lita, teman-teman yang lain. Silakan teman-teman. Mungkin dari Ibu Mantik, Ibu Wayan. Oke Bu Dwi, Swastiastu, selamat sore. Sore Bu Wayan, Om Swastiastu. Siapa duluan? Bu Wayan dah duluan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tadi yang mengenai 5 cara, apa itu ya? 5 tadi yang ibu-ibu 5. Yang 5 teknik itu tadi. 5 posisi kontrol Bu Wayan sebagai seorang iya, 5 posisi kontrol. merasa Oke. bersalah, teman, Nah, pemantau, itu dan kan manajer. yang bagus memang tadi yang manajer itu ya. Yang terakhir, ya memang. Melihat kondisi anak-anak kita yang heterogen, yang berbagai macam karakter yang ada di sekolah, di Pertiwi Abilasa, memang yang paling bagus itu yang manajer, yang tadi yang diterapkan yang bagus ya. Tetapi adakah kemungkinan bisa selain daripada yang itu? Menurut saya yang lain mungkin boleh juga dilakukan gitu, asal sesuaikan dengan kondisi atau permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Di antara kita ada anak-anak yang sering terlambat. Kita nggak usah sebut ya di sini, kita udah tahu siapa dia. Itu yang di SD Pertiabilasa. Nah, kita sudah berusaha, dari guru-guru udah berusaha segala cara untuk menegur, menelpon orang tuanya, dan lain sebagainya udah. Tapi tetap aja begitu, tidak ada perubahan. Gitu. Artinya apa? Tidak ada keberhasilan untuk menegur, untuk melakukan sesuatu kepada mereka. Gitu. Mungkin ada cara lain selain manajer, apa itu manajer yang terakhir ya, maaf jelibet ya, gitu Bu Dwi, hanya itu aja. Nah, kita melihat kondisi sekolah kita kan berbeda-beda, macam-macam anak karakternya berbeda-beda dan keluarganya pun juga berbeda-beda, gitu Bu Dwi. Tidak hanya manajer aja mungkin yang bisa diterapkan, yang lain mungkin bisa dibantu dengan yang dengan teknik yang lain gitu Bu Dwi. Itu aja Bu Dwi. Terima kasih. Terima kasih Bu Wayan masukannya. Benar teman-teman, artinya begini, dalam 5 posisi kontrol sebagai seorang guru ya, memang ada penghukum, merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer yang terakhir. Idealnya adalah kita berharap kita dalam kondisi mencapai posisi manajer tersebut ya. Namun artinya begini, bahwa posisi kontrol itu adalah posisi pengendali kita sebagai seorang guru. Memang itu tidak bisa kita langsung serta-merta kita terapkan, kembali lagi tergantung kasus. Namun harapannya apabila ya memang kita menghendaki mengharapkan anak-anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila tersebut, memang kita hendaknya meminta, artinya tetap jangan putus asa Bu Wayan ya. Jangan putus asa. Benar. Kita yakin ya, kita tetap berusaha apapun jalan kita memang tetap hindari penghukum merasa bersalah, kemudian teman atau pemantau, teman dan pemantau sudah dalam kategori baik, namun tetap belum memunculkan motivasi dari dalam diri si anak. Kita mau anak itu memiliki kesadaran langsung ya bahwa yang dia perbuatnya salah. Mungkin si anak ini yang menjadi masalah kita tadi yang seperti yang Bu Wayan ungkapkan, mungkin masalah ini kita tidak tahu masalah apa yang sedang dia hadapi, namun dia tidak berani atau tidak dapat mengungkapkan yang sebenarnya. Ini mungkin yang kita harus cari solusinya pahami ya, artinya kondisi-kondisi tertentu kita tidak bisa untuk mengcover atau menyelesaikan semua permasalahan. Itu saja sih Bu Wayan menurut saya. Oke, Bu. Mungkin ada pendapat teman-teman yang lainnya? Iya,
Terima kasih banyak Bu Tiwi dan Bu Ayansari, juga teman-teman, Bu Mantik, serta Om Swastiastu, Ibu Nyoman Rai, terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan kegiatan diseminasi budaya positif ini, bahwa kegiatan ini bagian dari aksi nyata saya sebagai yang mengikuti pelatihan calon guru penggerak angkatan 9, ya, meskipun saya ikut ujian di angkatan 8, namun saya mendapat kesempatan pelatihan itu masuk bersama dengan angkatan 9. Jadi memang setiap kegiatan, setiap materi itu diharapkan ada aksi nyata dan diseminasi atau disebarkan ke terutama internal kita dulu. Baru kita bisa sebarkan ke lingkungan kita yang lainnya. Demikian pemaparan saya hari ini. Jika tidak ada pertanyaan dan diskusi lagi, mungkin kita akan, bila ada teman-teman yang ingin berdiskusi selanjutnya terkait materi-materi yang tadi yang sudah saya sampaikan, kita dapat berdiskusi secara langsung bagaimana cara kita menyelesaikan secara bersama-sama permasalahan-permasalahan dengan tetap berupaya untuk mengarahkan ke arah budaya positif. Izin tiang tutup pertemuan kali ini dengan para Mas Santi. Nggak difoto dulu, Oh Bu Dwi. iya, maaf. Ih, foto dulu kali. Grogi. Di mobil kali. Grogi. Ibu Nyoman Rai, Ibu Mariati, Ibu Lita, Ibu Santi, mohon izin buka video. Saya walaupun di mobil foto aja. Sama, Bu. Udah ya, yang difoto kan? Maaf ya, ada yang foto bersama dengan saya karena tiba-tiba sinyal hilang. Oke. 1, 2. Tunggu, tahan, tunggu. Sabar. Ya, tuh kelihatannya separuh. Ulang. Ini Bu Tiwi nggak sabar. Ali sabar. Ya ampun. Dengkul, Bu, dengkul. Oke, 1, 2. Maaf ya teman-teman, agak lama karena sudah lama tidak pegang Zoom jadi gaptek. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman dan kesediaannya.